Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pernikahan ya Ustadz, saya ingin menanyakan apakah dibolehkan kita memberikan syarat pranikah seperti yang tadi Ustadz. Misal seorang orang tua, kamu boleh menikahi anak saya, tapi dengan catatan kamu tidak poligami. Atau kamu boleh menikahi anak saya, tapi kamu harus tinggal, darah baru ini harus tinggal sama orang tuanya. Apakah boleh mempersyaratkan hal-hal yang seperti itu? Kemudian yang kedua, apabila si suami melanggar ketentuan tadi atau persyaratan tadi, misal dia berjanji tidak poligami, kemudian juga dia berjanji misal tetap tinggal di rumah orang tua, tapi kemudian janji ini dilanggar, maka apakah ini akan istilahnya, kalau sekarang kan auto talak lah istilahnya, langsung jatuh talak gitu. Jadi apakah ini akan jatuh talak atau tidak? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Ustadz, terkait dengan sumpah. Jadi mohon diberi pencerahan. Misal kita sudah bersumpah, jika dilanggar apa nih konsekuensinya? Karena baru-baru ini Ustadz, saya ini perokok aktif yang 17 tahun sudah merokok, tapi 2 minggu yang sekitar 2 bulan yang lalu saya coba berhenti total, tapi pada kondisi tertentu itu membuat saya menjadi merokok lagi, misal dalam tekanan pekerjaan dan lain sebagainya. 2 minggu yang lalu karena saya punya keinginan kuat untuk berhenti, kemudian saya bersumpah Ustaz. 3 kali saya lafaz sumpah itu bahwa saya tidak akan pernah menyentuh rokok lagi. Jadi apakah sumpah ini berlaku karena kita pegang pendapat yang kuat bahwa rokok haram, atau ada pendapat yang makruh? Tapi pada prinsipnya apakah dibolehkan bersumpah terhadap sesuatu yang katakan tadi itu haram? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajukan syarat sebelum menikah sah-sah saja, tidak dilarang mengajukan syarat. Tetapi masalahnya adalah, adakah lembaga yang memastikan bahwa syarat-syarat itu akan dijalankan? Seperti MOU Helsinki, nanti ada lembaga yang mengawasi. Nah, dalam pernikahan tidak ada lembaga yang mengawasi, maka mengajukan syarat itu hanya sebagai untuk meyakinkan diri saja bahwa itu akan dijalani dengan baik. Ketika dilanggar, tidak ada jaminan. Jadi akhirnya terjadilah di suatu masa dulu, yang pertanyaan ketiga, untuk memastikan bahwa itu tidak berlaku, ada namanya ta'liq talak, sigat ta'liq talak. Seorang pria baru selesai ijab qabul, disodorkan selembar kertas oleh KUA-nya untuk dibacakan. Saya berjanji, 1, apabila saya memukul istri. Yang kedua, apabila saya meninggalkan istri sekian bulan berturut-turut tanpa memberikan nafkah. Yang ketiga, dan seterusnya. Maka pada saat itu jatuhlah talak 1 untuk istri saya. Sigat ta'liq talak. Ternyata itu bermasalah. Kenapa? Ta'liqnya sudah diucapkan, kemudian lupa. Banyak orang-orang yang paham kemudian menggugat, Pak, saya mau menikah bukan mau bercerai. Ini bersentuhan saja belum, sudah mau diceraikan dulu. Sampai akhirnya itu hanya menjadi pilihan saja, apakah dibaca ataukah tidak dibaca. Ada usaha-usaha demikian, tapi itu tidak bisa dijamin. Kenapa? Karena pernikahan adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang ikatan dominannya berada di tangan pria. Tidak diberikan hak kepada istri untuk menceraikan suami, yang adalah hak bagi suami untuk menceraikan istri. Dan itu sangat sesuai dengan psikologi laki-laki dan perempuan. Kalaulah kepada istri diberikan hak untuk menceraikan suami, saya sangat yakin ada suami yang 1 hari 3 kali diceraikan oleh istri. Demikian lelahnya istri mengurus rumah dan suaminya bermasalah. Nah, untung cerai itu hanya diberikan hak suami. Kalau istri mau gugat cerai, maka melalui mekanisme khulu' yang tadi disebutkan, melalui mahkamah syar'iyah. Nah, syarat ini sah-sah saja. Bahkan saya dengan yang saya sebutkan tadi ketika zaman keemasan,
mantan calon ibu mertua saya ini ketika duduk bertanya, kebetulan yang wanitanya kuliah di PDPK, perempuan desa penampilan kota ya. PDPK. Beliau bertanya saya, Tengku Haji, kalau nanti jadi kawin boleh nggak ya adik kerja? Boleh nggak kerja? Calon istri saya ini tanya, kalau nanti jadi kawin boleh nggak kerja? Saya jawab, kenapa nggak boleh? Kan kasihan udah capek kuliah, udah biaya kuliahnya banyak, tiba-tiba nggak boleh kerja. Silakan kerja. Saya bilang, mohon maaf karena kita masih tinggal di Aceh. Untuk menandai bahwa kita di Aceh tinggal menunggu lampu padam. Kalau tidak padam-padam lagi berarti bukan Aceh. Jadi ketika ditanyakan, jadi kerja, saya jawab, bukan aja, kahek kuliah habis biaya nunggu. Tapi saya juga punya syarat. Kalau dia kuliah, kalau dia bekerja, jangan jadi istri saya. Selesai masalah. Jangan jadi istri saya. Kenapa? Karena saya sedang mencari istri, bukan mencari tenaga kerja. Alhamdulillah ternyata nggak jadi. Jadi sah-sah saja. Tetapi tidak boleh. Namun persoalannya, ada sebagian yang katakan bahwa poligami itu penyakit keturunan. Ada yang terbukti, ada yang tidak. Karena rata-rata, dulu saya juga pernah punya calon yang lain lagi. Makanya zaman keemasan banyak calon. Yang calon lain lagi ini 7 orang sudah datang untuk melamar, orang hebat-hebat, na toke kaya raya, na kepala dokter, kepala puskesmas, bahkan tapi yang orang tuanya itu berharap menantunya itu seorang ustadz. Anehnya ada seorang ustadz juga sudah melamar. Ustadz itu lebih gagah dari saya, raya panjang boleh dada, putih lega udah. Tapi ustadz itu juga ditolak. Dalam kasus saya bukan melamar, tetapi saya dilamar, sehingga saya merasa orang paling keren sedunia pada waktu itu. Ya, bayangkan, 7 orang ditolak dan saya dilamar. Mohon minta timah katanya. Jadi seolah-olah saya merasa paling keren pada waktu itu. Tahu ini. Apa yang terjadi? Ketika saya diskusi dengan kerabatnya, kalau memang beliau berharap seorang tengku, ustadz, kenapa orang seperti saya dipilih, kenapa ustadz itu ditolak? Padahal beliau orangnya gagah, raya panjang mulai dada, saya bilang tadi. Dari silsilahnya jelas. Apa jawaban kerabatnya? Sebenarnya beliau senang ketika tengku itu datang melamar. Tapi kemudian beliau tersadar bahwa tengku ini dari garis keturunannya, ayahnya poligami, 3 orang istri. Saya khawatir, katanya, kalau nanti menikah dengan anak saya juga dipoligami. Karena kekhawatiran itu ditolak. Dan kekhawatiran itu terbukti. Tengku ini kawin dengan seorang wanita yang lain, anak seorang ulama juga. Setelah sekian tahun menikah, kalau tidak salah sudah punya 4 orang anak, tiba-tiba kawin lagi. Maka ada faktor keturunan, itu juga berpengaruh pada poligami. Tapi bukan jaminan. Sebagaimana tidak ada jaminan anak yang orang tuanya tidak poligami bahwa anaknya pun tidak poligami. Ada yang orang tuanya ama-ama saja, dia ada 5 bro. Tahu ya. Ini juga pemecah rekor. Maka itu nanti ada pengaruh tabiat. Jadi intinya tidak ada sebuah kondisi yang bisa memastikan bahwa pria itu akan baik-baik. Kecuali inilah kembali kepada hadis Nabi tadi, idza ja'akum rajulun tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Bila datang melamar kepada kalian seorang pria yang kalian ridha agama dan akhlaknya, maka nikahkan segera. Maka pada persoalan akhlak termasuklah dipelajari kecenderungannya terhadap wanita, menghargai wanita atau tidak. Karena seorang pria yang menghargai wanita tidak akan menyakiti hati wanita tersebut kecuali dengan standar-standar yang diizinkan oleh syariat. Maka jangan pula katakan bahwa orang yang poligami tidak menghargai istri. Ada kondisi-kondisi yang memang poligami itu menjadi sebuah keniscayaan. Mohon maaf, saya dengar cerita dari kawan-kawan yang di Malaysia. Malaysia beda dengan Indonesia. Indonesia, komposisi laki-laki dan perempuan itu terbalik. Sensus yang terakhir di Indonesia, jumlah penduduk 235 juta, 115, sekian juta perempuan, 115, sekian juta perempuan, 116, sekian juta laki-laki. Artinya antara laki-laki dan perempuan lebih laki-laki 1 juta orang. Artinya bila setiap 1 orang laki-laki menikahi seorang perempuan, ada 1 juta orang laki-laki menganggur nggak dapat istri. Itu bayangkan kalau ada yang pria mengambil 2. Nah, nanti kedua sebuah toko untung 1 juta anak perempuan jatah. Sedangkan Malaysia, wallahu alam benar atau tidak, menurut cerita kawan-kawan, komposisinya seorang pria 10 orang wanita.
Maka di sana poligami menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Terakhir saya datang ke Malaysia di 2014 kalau tidak salah, sekitar bulan April, ada undangan dari Ma'had Taufiqiyah Al-Halimiyah di Luar Cempedak di Kedah, yang menjemput kami seorang bapak-bapak. Beliau tidak lebih gagah dari saya, hanya beliau lebih kaya saja dari saya. Istri pertama seorang wanita kampung biasa, tapi istri kedua itu seorang dokter. Istri pertama dan istri kedua tinggal satu rumah. Dan istri kedua yang dokter yang cerdas ini tidak mempersoalkan statusnya sebagai istri kedua dan poligami. Ketika dua orang istri ini bertemu, luar biasa mesranya, kakak adik bahasa aja. Kalau kita ketemu istri pertama, istri kedua, apa ini kakek bahasanya. Nah, ini kakak adik bahasanya. Kenapa? Faktor kebutuhan. Maka tidak bisa menghakimi daerah lain berdasarkan standar-standar yang ada di daerah kita. Itu pertanyaan terkait tadi masalah memastikan tentang poligami. Artinya tidak ada perangkat untuk memastikan itu. Paling-paling adalah seorang istri setelah berjanji tidak dipoligami, ternyata oleh perjalanan waktu suaminya poligami, dia hanya bisa mengajukan haknya. Silahkan kawin lagi, tapi saya tetap bertahan dengan hak saya tidak bersedia dipoligami. Ceraikan saya, nikahi yang lain. Dan suami itu akan kelabakan. Kenapa? Seburuk dan sejahat apapun seseorang, dia akan mempertimbangkan kesetiaan yang sudah dirajut. Dulu menderita dengan wanita ini, tiba-tiba bahagia dengan wanita yang lain. Maka ada seorang bapak-bapak di kampung saya, sudah meninggal dunia, Allah maghfir lahu. Waktu haji 2009 ketemu beliau, 2009. Sambil bergurau, padahal beliau itu sebaya orang tua saya, putri beliau yang sulung sebaya saya. Saya bergurau, cik, apakah permohonan ada upgrade lain sebenarnya? Kenapa istrinya itu tidak di-upgrade dengan edisi tahun tinggi? Beliau seorang kaya, di kampungnya orang terpandang lah, tetapi ketika dibandingkan antara suami dan istri itu perbandingannya bainas sama was sumur, antara langit dengan sumur. Istrinya sudah tidak berbentuk, komunikasi nggak nyambung. Lain katanya, lain kata walaupun pertanyaan saya dalam bentuk gurauan, jawaban beliau serius. Meno tentu. Dulu saya miskin dengan dia, saya membajak sawah dengan dia, baju saya cobek, baju dia juga sobek. Tapi kemudian seiring perjalanan waktu, Allah buka rizki saya melalui dia. Adakah kemudian ketika saya diberikan kemudahan seperti ini, saya bahagiakan wanita yang lain dan saya sengsarakan dia? Enggak, saya bertahan katanya. Sampai akhirnya istri ini meninggal dunia, beliau harus kawin lagi supaya ada seorang wanita yang mengurusnya, dan beliau pun ikut meninggal dunia. Yang merompo agak-agak fahim jagalah bihumu ba'da tamuyu ilaih. Kenapa? Orang yang menghargai perjuangan, ini prinsip dasar. Maka itu syarat pranikah sah-sah saja diucap tapi tidak ada jaminan. Kemudian yang bentuk taklid talak tadi sah-sah saja, tetapi itu rawan untuk terjadi pelanggaran. Suami setelah menyatakan demikian, kalau ini terjadi maka jatuhlah talak satu, ternyata lupa. Setelah lupa tetap bergaul, dan itu tetap masuk dalam kasus jarimah, dosa perbuatan zina, nauzubillah. Makanya syarat taklid talak pada pernikahan itu dibatalkan, jadi sebuah pilihan. Kemudian yang keempat, tentang melanggar sumpah. Ada sumpah, ada nazar. Nazar itu adalah mewajibkan kepada diri sendiri sebuah ketaatan yang belum wajib. Mewajibkan kepada diri sendiri sebuah perbuatan taat yang belum wajib. Nah, contoh, salat duha, salat tahajud, sunat kita wajibkan. Kalau bahasa Arabnya alayya salatul duha, kewajiban ke atas saya untuk salat duha malam ini. Itu menjadi nazar namanya. Wa aufu bin nuzur, sempurnakan nazar-nazar kalian. Merokok itu kalaupun bukan haram, minimal makruh. Meninggalkan yang makruh dapat pahala. Maka kalau berjanji untuk tidak lagi merokok, itu bukan sumpah, itu namanya nazar. Sedangkan sumpah itu memakai kalimat khusus. Dalam bahasa Arab 3 huruf, ada kala waw, ada kala ba, ada kala ta. Wallahi, billahi, tallahi. Itu baru disebut sumpah. Maka tidak dinamakan sumpah seperti sumpah tradisional di Aceh, bak buduk kayak, bak sumpah kayak. Itu bukan sumpah. Sumpah itu tetap dengan nama Allah. Tidak boleh bersumpah atas nama yang lain. Gak boleh bersumpah atas nama cinta ibu, atas nama cinta kita, atas nama bulan matahari. Yang boleh bersumpah atas nama makhluk hanya Allah. Maka ada wasyamsi, waduhaha, wal qamari idza talaha. Itu sumpah Allah atas nama makhluk.
Tapi makhluk tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. Maka termasuklah tidak berlaku sumpah pocong. Sumpah atas nama pocong. Untung pocongnya tidak marah. Nah, maka dalam kasus tadi berjanji untuk tidak merokok lagi itu dinamakan dengan nazar. Nazar ini apabila bab taat wajib dipenuhi, bila tidak ada taat tidak wajib dipenuhi. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah menyatakan, "Ya Rasulullah, saya bernazar untuk akan berpuasa besok hari, berdiri di bawah terik matahari dan tidak duduk-duduk." Itu nazarnya. Puasa sambil berdiri di bawah terik. Kata Nabi, "Uq'ud wastadil wasum." Duduklah, bernaunglah dan puasalah. Untuk berdiri tidak jadi nazar karena itu bukan perbuatan taat, silahkan duduk. Untuk berjemur bukan perbuatan taat, maka bukan nazar, tidak wajib penuhi, silahkan bernaung. Tapi puasa karena perbuatan taat, maka berpuasalah. Nah, maka tidak boleh bernazar pada perkara yang bukan taat. Nah, sekarang ada nazar, penazar. Nazar yang mana dengan irahaki pak bak Mesir Raya. Irahaki Mesir Raya nazar. Apa ni nak kira taat? Kenapa? Karena itu bukan ketaatan. Kalau bukan ketaatan maka bukan nazar. Bernazarnya terpilih lanjut ke anggota pulan, maka akan mentraktir anak muda atau bawa warungnya pi rokok. Kiban nazar pi rokok. Maka ketika merokok itu adalah sebuah perbuatan buruk, walaupun kita tidak sepakat tentang haram, minimal itu adalah makruh. Maka bernazar meninggalkan rokok adalah sebuah nazar. Bila melanggar nazar maka dikenakan kifarat. Sesuai dengan aturan-aturan kifarat pada orang yang bernazar. Wa aufu bin nuzur. Sempurnakanlah nazar-nazar kalian. Demikian, terima kasih. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.